Red light, green light. Green light. Red light. Green light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa Ulkhair, nomor absen 26 dari kelompok 5, kelas 12 akuntansi 3. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai input transaksi ke-31 sampai dengan transaksi ke-41 yang terjadi pada perusahaan manufaktur rumah komputer pada aplikasi Mayop Accounting versi 18. Untuk transaksi ke-31, ini ternyata ada bukti kas masuk dari penerimaan prima komputer senilai 110.880.000 untuk pelunasan piutang tanggal 29 November 2020. Di sini juga dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya ini merupakan faktur dari penjualan kepada prima komputer tanggal 29 November, dan ternyata ada terminnya 2/10 N/30. Selain itu juga terdapat M-Transfer, berarti kalau M-Transfer membayarnya melalui bank. Perhatikan yang kita terima sebesar 110.880.000, sedangkan total hutangnya atau piutangnya dari prima komputer juga 110.880.000, berarti sama. Kalau sama, berarti tidak ada yang namanya diskon meskipun ada termin, karena kemungkinan pembayarannya melebihi batas waktu. Adapun langkah-langkah untuk mencatat pelunasan seperti itu, berarti kita masuk ke dalam menu sales, kemudian receive payment. Karena ini merupakan pembayaran transfer atau bank, berarti masuk ke cash in bank. Customer-nya adalah prima komputer. Untuk ID-nya kita masukkan sesuai dokumen, yaitu BKM-12-3. Tanggalnya adalah 20 Desember 2020. Untuk amount receive-nya, yaitu kita isikan sebesar penerimaan kita 110.880.000. Maka untuk payment methodnya, karena dia lewat bank, berarti masuk ke transfer bank. Kita lihat secara otomatis di bawahnya akan langsung muncul. Lalu kita isikan bagian amount applied-nya. Maka out of balance-nya akan menjadi 0. Setelah itu kita Ctrl R dulu untuk melihat jurnalnya. Maka jurnalnya akan cash in bank pada account receivable. Setelah itu klik OK, kemudian record. Transaksi ke-31 sudah selesai. Selanjutnya kita lihat transaksi ke-32. Di sini ada bukti transaksi, yaitu nota tunai. Karena berkaitan dengan nota tunai, berarti ada transaksi penjualan tunai. Loh, kok bisa penjualan bagaimana? Karena dapat dilihat dari bagian bukti transaksinya ada kop rumah komputer, yang secara otomatis berarti yang mengeluarkan nota tunai ini adalah rumah komputer kepada saudara Iga dengan membeli PKG senilai 25.200.000. Di bawahnya juga ada dokumen pendukung terkait dengan nomor faktur pajak. Kalau sudah, berarti langsung saja kita masukkan ke dalam jurnal. Tapi
Yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan input penjualan tunai, kita juga harus menyesuaikan untuk setup pajak atau link account-nya. Untuk setup link account-nya, karena ini langsung dibayar pada saat itu juga, yaitu sebesar 25.200.000, berarti harus kita sesuaikan. Yang harus kita sesuaikan di bagian link account yaitu setup, link account, bagian sales. Nah, bagian ini bank account for customer receive itu kita ganti menjadi cash on hand. Lalu klik OK. Kenapa harus diganti? Karena itu nanti berkaitan dengan pembuatan laporan arus kas. Kalau sudah salah untuk memasukkannya, maka nanti juga akan berpengaruh di hasil arus kasnya. Kalau sudah, baru kita mencatat penjualan tunainya dengan langkah-langkah klik menu sales, kemudian enter sales. Ingat, teks inklusifnya juga silahkan diencetang. Invoice-nya tetap, bukan order. Kita masukkan customer-nya yaitu penjualan tunai. Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa klik new untuk membuat customer card-nya sendiri dengan nama penjualan tunai, card ID-nya C005. Kita sesuaikan di bagian selling detailnya, yaitu kita ganti menjadi item, tax code-nya PPN, break tax code-nya NT. Kalau sudah, karena dia penjualan tunai, maka kita ganti payment is due-nya menjadi COD. Lalu kita klik OK. Kemudian kita cari customer-nya yaitu penjualan tunai. Situnya penjualan tunai kepada Tuan Iga. Invoice-nya yaitu NT12-2. Untuk tanggalnya adalah tanggal 21 Desember 2020. Yang dibeli yaitu satu buah paket komputer gaming atau dengan kode PKG dengan harga 25.200.000 dan juga dikenai pajak. Karena dia merupakan sistem COD, maka metodenya harus kita isi sebesar balance due-nya, yaitu 27.200.000. Maka balance due-nya akan menjadi 0. Kalau sudah, kita coba Ctrl R, maka akan muncul jurnal seperti ini. Jika jurnalnya sudah masuk semua, maka kita bisa klik OK, kemudian klik record. Jangan lupa, selanjutnya kalau kita sudah mengakui penjualan secara tunai, kita juga harus setup pula link account-nya, yaitu setup, link account, bagian sales. Kita kembalikan dari cash on hand menjadi cash in bank, biar tidak keliru. Kemudian klik OK. Transaksi ke-32 sudah selesai. Untuk transaksi 33, di sini ada bukti pengeluaran bahan produksi yaitu atas penjualan atau pesanan paket komputer gaming dari Tuan Iga tadi. Kalau sudah,
Langsung saja kita akui untuk mengeluarkan bahan produksi, yaitu di bagian inventory, lalu adjust inventory. Kita masukkan nomor buktinya, yaitu BPBP-05. Tanggalnya adalah 22 Desember 2020. Memonya pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Ega tunai. Ingat, karena sistemnya adalah mengambil barang untuk dibuat pesanan, berarti pastinya mengurangi. Jadi, kuantitasnya akan ditulis minus. Yang pertama ada CPU 7. Kuantitasnya yaitu minus 1. Karena CPU termasuk bahan baku, berarti kita masukkan ke raw material cost process atau dengan nomor akun 5100. Lanjut ada SD strip 512. Kuantitasnya minus 2. Account 5100. Lanjut ada RM8. Kuantitasnya yaitu minus 2. Accountnya 5100. Lanjut ada VG 2060. Kuantitasnya minus 1. Accountnya 5100. Lanjut ada monitor dengan kode MNT. Kuantitasnya minus 1. Accountnya 5100. Ada lagi yaitu keyboard dengan kuantitas minus 1. Kita akui di account 5100. Lanjut juga ada mouse dengan kode MS. Kuantitasnya yaitu minus 1. Accountnya 5100. Selanjutnya KC. Yang diambil minus 1. Karena ini termasuk bahan penolong, maka kita masukkan ke factory overhead cost process atau dengan nomor akun 5200. Selanjutnya CL. Kuantitas minus 2. Kita mencatatnya di 5200. Untuk selanjutnya ada PS. Yang diambil adalah minus 1. Masuknya ke 5200. Setelah itu kita Ctrl R terlebih dahulu. Maka jurnalnya raw material cost process 17.937.000 dan factory overhead cost process 1.420.000. Kalau sudah selesai, bisa kita klik OK, lalu klik record. Transaksi ke-33 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi 34, yaitu pengakuan dari biaya produksi yang belum kita akui. Untuk biaya bahan baku dan biaya bahan penolongnya sudah. Yang belum kita akui adalah biaya tenaga kerja sebesar 80.000. Ada dokumen pendukung juga di bawahnya. Adapun langkah-langkah mencatat transaksi tersebut adalah pada menu account, klik record journal entry. Kita masukkan untuk nomor buktinya yaitu KHPP-05.
Tanggalnya adalah tanggal transaksi, tanggal 23 bulan 12 tahun 2020. Memonya kita isikan pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Tuan Ega tunai. Kalau mengakui pesanan biaya tenaga kerja, berarti masuknya ke direct labor cost process atau dengan nomor akun 5.1300. Kalau sudah, karena kita akan membayar ke karyawan, berarti kita harus mengakui sebagai hutang, yaitu expense payable dengan nomor akun 2.400. Masing-masing senilai 80.000. Untuk mengecek kebenaran jurnal, tekan Ctrl R sehingga dihasilkan jurnal sebagai berikut. Jika sudah benar, klik OK, kemudian record. Transaksi ke-34 sudah selesai. Selanjutnya adalah transaksi ke-35. Untuk transaksi ke-35, di sini ada bukti penerimaan barang jadi dan juga ada bukti pendukung dari kartu harga pokok produksi. Kalau misalnya sudah ada bukti penerimaan barang jadi, berarti pesanan dari Tuan Ega tadi bisa langsung kita serahkan. Kita harus mengakui sebesar barang jadinya, barang disuplai yang sudah selesai, atau barang jadi yang sudah selesai dipesan Tuan Ega. Langkah-langkah menginput transaksi yang berkaitan dengan persediaan yaitu pada command center, pilih inventory, lalu adjust inventory. Kita masukkan untuk buktinya yaitu BPBJ-05. Tanggalnya yaitu 23 Desember 2020. Memonya adalah pengakuan barang jadi pesanan Tuan Ega tunai. Berarti yang pertama kita klik paket komputer gaming atau dengan kode PKO. Kita akui yang dipesan yaitu 1. Selanjutnya, kita mengenolkan karena barangnya sudah jadi, berarti kita harus mengenolkan akun dari BDP bahan baku. Senilai 17.937.000, kita nolkan. Untuk akunnya di 5.100 yaitu raw material cost process. Selanjutnya kita mengenolkan akun bahan penolong senilai 1.420.000. Untuk akunnya di factory overhead cost process dengan nomor akun 5.200. Dan yang terakhir, kita akan mengenolkan akun BDP tenaga kerja senilai 80.000. Untuk akunnya di direct labor cost process dengan nomor akun 5.300. Untuk mengecek kebenaran jurnal, tekan Ctrl R sehingga dihasilkan jurnal sebagai berikut. Akan ada pengakuan penyesuaian inventory sebesar sekian. Jika sudah benar, klik OK, kemudian record. Untuk pencatatan transaksi ke-35 sudah selesai.
Lanjut, kita akan masuk ke dokumen transaksi ke-36. Untuk dokumen transaksi ke-36, di sini ada dokumen transaksi bukti kas keluar, yaitu ada pembelian saldo iklanku pada aplikasi Shopee. Di sini juga terdapat dokumen pendukungnya, yaitu top up sebesar 8 juta. Berarti kalau seperti itu, dengan kata lain pembayarannya ini merupakan pembayaran melalui aplikasi ShopeePay atau cash in e-wallet. Berarti kita harus mencatatnya di menu banking, kemudian spend money. Dan kita harus mengganti dari cash in bank menjadi cash in e-wallet. Karena pembayarannya kita transfer dulu ke cash in e-wallet lewat akun ShopeePay kita, lalu dari akun ShopeePay kita bayar untuk membayar iklan. Pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Untuk nomor buktinya kita masukkan BKK-12/9. Tanggalnya tanggal 25 Desember 2020. Dan amount-nya yang kita keluarkan adalah 8 juta. Pembayarannya yaitu membayar kepada Shopee. Memonya kita isikan sesuai keterangan, yaitu pembayaran iklan Shopee tahun 2020. Kalau kita membayar iklan Shopee, yang harus kita akui adalah advertising expense dengan nomor akun 6.1600. Untuk mengecek kebenaran jurnal, tekan Ctrl R sehingga jurnalnya cash in e-wallet pada advertising expense. Jika sudah benar, klik OK, kemudian record. Transaksi ke-36 sudah selesai. Untuk transaksi ke-37 ada bukti kas keluar, yaitu dibayar kepada bagian personalia senilai 30.465.000. Ada rinciannya: pembayaran gaji karyawan 30 juta, PPh pasal 21 atau yang terhutang 205.000. Ada juga upah tenaga kerja langsung senilai 670.000. Di bawahnya juga ada dokumen pendukung yang berisi rincian daftar gaji bulan Desember tahun 2020, yaitu dengan karyawan ada Dedi, Mela, sampai ada Yudi. Di sini juga ada gaji pokok, potongan PPh pasal 21, sehingga total gaji utuhnya sebesar ini. Ada daftar gaji karyawan dan juga ada daftar gaji upah. Nah, karena ini bukti kas keluar, ada pengeluaran langsung uang kas, berarti ke menu banking, kemudian spend money. Karena pembayarannya bukan melalui transfer atau bukan melalui m-banking, berarti kita harus ganti ke cash on hand. Kita masukkan untuk checkaway number-nya, yaitu BKK-1210. Tanggalnya adalah 26 Desember 2020. Amount-nya yang kita bayarkan sesuai dengan bukti kas keluar, yaitu 30.465.000. Payenya kita berikan kepada bagian personalia atau yang berkaitan dengan HRD
atau yang berkaitan dengan karyawan. Memonya kita sesuaikan dengan memo keterangan di bukti transaksi, yaitu pembayaran gaji dan upah bulan Desember 2020. Yang pertama, kita harus mengakui sebesar gajinya, yaitu 30 juta yang kita bayarkan. Kalau kita membayar gaji kepada karyawan, berarti kita mencatatnya sebagai beban wages and salaries expense dengan nomor akun 6.700 sebesar 30 juta. Ada juga PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 sebesar 205.000 ini berkaitan dengan pajak. Pajak itu ada pajak yang sudah menjadi beban sama hutang pajak. Ingat, karena ini belum kita bayarkan kepada kas negara, berarti kita mengakui sebagai hutang dulu. Akun yang berkaitan dengan hutang pajak yaitu income tax payable dengan nomor akun 2.500 sebesar minus 2.500. Kalau sudah, kita juga harus mengakui yaitu yang namanya upah tenaga kerja langsung atau dari pemasangan biaya pemesanan tadi sebesar 670.000. Kalau seperti itu, pasti di bagian beban, dan karena ini juga belum kita bayar, berarti masuknya ke hutang, berarti expense payable dengan nomor akun 2.400 sebesar 670.000. Untuk mengecek kebenaran jurnal, tekan Ctrl R sehingga dihasilkan jurnal sebagai berikut. Cash on hand 30.465.000, wages and salaries expense 30 juta, income tax payable berkurang 205.000, dan expense payable 670.000. Jika sudah benar, klik OK, kemudian record. Untuk transaksi ke-37 sudah selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi 38. Untuk transaksi ke-38, ternyata di sini ada bukti kas keluar, yaitu kepada Els Komputer, pembayaran hutang kita tanggal 30 November. Di sini ada juga dokumen pendukung dari dokumen nota bukti Els Komputer. Juga ada M-Transfer, berarti membayarnya menggunakan transfer bank senilai 31.130.000. Adapun langkah-langkah mencatat transaksi pembayaran hutang tersebut adalah klik menu purchase, kemudian pay bills. Kita masukkan suppliernya yaitu Els Komputer. Checkpoint numbernya atau nomor buktinya yaitu BKK-1211. Tanggalnya adalah 28 Desember 2020. Amount-nya adalah 31.130.000. Amount applied-nya kita klik. Sama ya, karena sama berarti tidak ada potongan pembelian. Untuk mengecek kebenaran jurnal, tekan Ctrl R sehingga jurnalnya akan seperti berikut ini. Jika sudah benar, klik OK, kemudian record. Untuk pencatatan transaksi ke-38 sudah selesai.
Lanjut ke transaksi 39. Ternyata ada bukti kas keluar lagi, yaitu pembelian kepada toko ABC untuk membeli perlengkapan tunai senilai 105.000. Di sini juga terdapat dokumen pendukungnya. Ada pulpen 3 pak dan ada tips X 10 pieces. Adapun langkah-langkah untuk menginput transaksi tersebut adalah klik menu banking, kemudian spend money. Karena ini bukan secara transfer, berarti harus kita ganti menjadi cash on hand. Checkaway numbernya BKK 1212. Tanggalnya 30 Desember 2020. Amountnya adalah sebesar 105.000. Dan payenya kita isikan ke toko ABC. Memonya adalah pembelian perlengkapan. Berarti kalau kita membeli perlengkapan harus kita akui sebagai sublist dengan nomor akun 1.1190. Untuk mengecek kebenaran jurnal, tekan Ctrl R sehingga jurnalnya cash on hand pada sublist. Jika sudah benar, klik OK, kemudian record. Transaksi ke-39 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi 40. Transaksi ke-40 ternyata ini ada invoice atau bukti transaksi dari Tokopedia. Untuk melihat ini transaksi pembelian atau transaksi penjualan, kita lihat penjualnya adalah Rumah Komputer dan tujuan pengirimannya kepada Luna. Berarti dengan kata lain, ini merupakan transaksi penjualan. Penjualan Rumah Komputer kepada customer Luna melalui aplikasi Tokopedia. Untuk di Tokopedia ternyata juga diklaim ongkos kirim sebesar 300.000 dan ada PPN-nya juga. Untuk totalnya 8.600.000. Adapun langkah-langkah untuk mencatat transaksi jika berkaitan dengan penjualan online melalui Tokopedia yaitu klik menu sales, kemudian enter sales. Karena ini dari penjualan online, berarti kita ganti menjadi order. Kita masukkan untuk customernya yaitu penjualan online. Pastikan terminnya COD, teks inklusifnya diancentang, invoice-nya kita isikan yaitu kita ambil dari INV garing 701 yang paling belakang. Untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Yang dibeli yaitu sebanyak 1. Item numbernya adalah PKO atau paket komputer office dengan harga satuannya 7.600.000. Tekan Ctrl R maka tidak akan terjurnal. Jika sudah, klik OK kemudian record. Untuk pencatatan transaksi ke-40 sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut untuk transaksi 41. Untuk transaksi ke-41 ini ternyata ada transaksi bukti pengeluaran bahan produksi dari pesanan di marketplace Tokopedia.
Berarti harus kita masukkan di inventory, kemudian adjust inventory. Untuk inventory jurnal numbernya BPBP-06. Tanggalnya 31 Desember 2020. Memonya adalah pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Nyonya Luna Tokopedia. Kita masukkan yang diambil yang pertama adalah CPU 3. Karena diambil berarti kuantitasnya -1. Account-nya 5.1100 atau raw material cost process karena dia bahan baku. Yang kedua ada SD 256, kuantitasnya -2, account-nya 5.1100. Selanjutnya ada RM4, kuantitasnya -2, account-nya 5.1100. Selanjutnya ada MNT, kuantitas -1, account 5.1100. Lanjut ada KB -1, account-nya 5.1100. Selanjutnya ada MS, kuantitas -1, account-nya 5.1100. Selanjutnya ada KC, kuantitasnya -1, account-nya 5.200 karena persediaan bahan penolong. Lanjut ada CL, kuantitasnya -1, account-nya 5.200. Yang terakhir ada PS, kuantitasnya -1, account-nya 5.200. Untuk mengecek kebenaran jurnal, tekan Ctrl R sehingga jurnalnya raw material cost process-nya 4.707.000 dan factory overhead cost process-nya 1.060.000. Jika sudah benar, klik OK, kemudian record. Transaksi ke-41 sudah selesai. Kita lihat apakah ada transaksi lagi. Oh, ternyata tidak ada. Karena apa? Karena ini sudah tanggal 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember, ini masih ada proses pembuatan pesanan dari Nyonya Luna. Jadi, kemungkinan barang jadinya akan jadi pada tanggal 1 Januari 2021. Sehingga kita perlu melakukan penyesuaian untuk akhir periode. Sekian video terkait tutorial mengenai input transaksi ke-31 sampai 41. Untuk penyesuaian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.